Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih di seputar wabah, hal yang begitu memanikkan kita di akhir-akhir ini, yang begitu mengkhawatirkan kita di akhir-akhir ini, yaitu tentang wabah virus yang begitu bahaya saat ini. Namun saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan kali ini kita ingin bahas tentang wabah, tentang apa yang memanikkan kita ini, namun dari sudut pandang agama Islam, dari perspektif agama Islam. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala telah menjelaskan kepada kita semua di dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya, penyakit, gejala dan solusinya. Bagaimana cara menyelesaikan, menyembuhkan dari penyakit-penyakit tadi, maka telah ditawarkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa tersebut, Ibnu Qayyim menempatkan sebuah bab pembahasan di dalam kitab tersebut, yaitu tentang dhararu al-dzunub wal ma'asi, dampak bahaya dari dosa dan maksiat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan dalam bab ini, kesimpulannya, ya, kita sampaikan kesimpulannya terlebih dahulu, nanti insyaallah datang penjabarannya. Kesimpulannya dari pembahasan Ibnu Qayyim di dalam bab ini, bahwasanya segala hal-hal yang mudarat tadi, hal-hal yang darar, yang mengandung unsur-unsur yang mengerikan, yang membahayakan seseorang tadi, tidak terlepas penyebabnya dari dzunub dan ma'asi, dari dosa dan maksiat. Mulailah Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyampaikan kepada kita dalam bentuk pertanyaan. Ibnu Qayyim pun bertanya kepada kita semua, "Malladzi akhraja al-abawaini minal jannah?" Apakah yang menyebabkan kedua orang tua kita dikeluarkan, terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala, dari tempat maqamil ladzah, dari tempat penuh dengan kelezatan wan na'im dan kenikmatan yang begitu banyaknya. Ayah kita, kedua orang tua kita merupakan makhluk kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mendeklarasikan kebanggaannya tersebut di dalam Al-Qur'an. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan ciptaan yang sangat sempurna, yang paling sempurna. Sehingga tatkala penciptaan ayah kita tadi telah selesai, makhluk-makhluk lainnya, para malaikat, Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada kedua orang tua kita, kepada ayah kita, kepada ayah kita, Nabi Adam alaihissalam. Nah, kaum muslimin, saudaraku dimanapun Anda berada, jadi kesimpulannya, Nabi Adam, ayah kita, adalah makhluk kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Namun suatu ketika ayah kita pun terusir dari tempat yang mulia tadi. Ibnu Qayyim bertanya kepada kita, apa penyebab terusirnya ayah kita, kedua orang tua kita, dari tempat yang mulia tadi? Maka kita semua bisa menjawabnya, yaitu adzunub, dosa, kesalahan. Itulah yang menyebabkan ayah kita, kedua orang tua kita, terusir dari tempat yang mulia tadi. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga melanjutkan, apa pula yang menyebabkan iblis terusir pula dari malakutis sama, kerajaan langit. Tadinya iblis bermegah-megahan
berada di atas kerajaan langit sana. Namun suatu ketika iblis pun Allah usir pula dari kerajaan langit. Fakhruj minha, kata Allah. Keluarlah engkau dari tempat ini. Kemudian Allah beri lagi titel yang begitu mengerikan. Allah lengketkan titel tadi kepada iblis dan para pengikutnya. Apa kata Allah? Fa innaka rajim. Sesungguhnya engkau, wahai iblis, rajim, terkutuk. Sampai hari kiamat pun tatkala syaitan disebutkan, maka akan disebutkan di ujung namanya tadi Ar-Rajim, terkutuk. Kaum muslimin, dimanapun Anda berada, tadinya berada di tempat yang mulia, kerajaan langit, terusir. Ibnu Qayyim bertanya lagi, apa penyebabnya? Kita bisa jawab, adz-dzunub wal ma'asi, dosa dan maksiat. Dosa yang dilakukan oleh iblis, sombong. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga bertanya lagi kepada kita, apa pulakah yang menyebabkan Allah menenggelamkan seluruh muka bumi ini? Sampai-sampai air yang Allah kirimkan tadi melebihi fauqa ru'usil jibal, fauqa ra'sil jibal, sampai melampaui puncak-puncak gunung. Itu terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang menyebabkan bisa bumi ini Allah tenggelamkan, semuanya binasa? Sampai-sampai gunung sekalipun Allah tenggelamkan. Apa penyebabnya? Sama juga, adz-dzunub wal ma'asi, dosa dan maksiat. Kemudian Ibnu Qayyim juga bertanya lagi kepada kita, apa pulakah penyebab kaum Samud mendapatkan hadiah yang mengerikan dari Allah? As-sayhah, pekikan, guntur, suara yang begitu dahsyat, sampai-sampai qulubuhum tanaza'at fi ajwafihim, sampai-sampai jantung mereka, hati mereka pecah. Di mana pecahnya? Di tenggorokan mereka. Begitu ketakutannya mereka mendengar gemuruh dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan, mereka pun binasa. Kaum Samud. Ibnu Qayyim juga bertanya lagi, apa pula penyebabnya? Tadi kaum Samud tadi apa penyebabnya? Sama, dosa, az-dzunub wal ma'asi. Ibnu Qayyim juga melanjutkan lagi, apa pulakah penyebabnya? Allah kirimkan malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Lalu dengan satu sayapnya, malaikat Jibril pun mengorek negerinya, kaum Nabi Lut alaihissalam. Lalu diangkatkan ke langit, sampai-sampai penduduk langit mendengar Nabi hakila bihim. Penduduk langit pertama mendengarkan suara gonggongan anjingnya dari penduduk kaum Nabi Lut alaihissalam. Penduduk langit mendengarkan gonggongan anjing dari penduduk negerinya kaum Nabi Lut alaihissalam. Artinya negeri kaum Nabi Lut tadi begitu tinggi Allah angkatkan sampai mendekati langit pertama. Subhanallah. Setelah itu, kaum muslimin, kalau kita kembali ke sejarah, Nabi SAW telah menjelaskan, yang mana telah dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir menjelaskan di dalam hadis yang hasan bahwa Nabi SAW telah menjelaskan jarak antara bumi dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Begitu seterusnya sampai ke langit ketujuh, sampai di akhir hadisnya. Hadis ini berbicara tentang Arash. Nah, kaum muslimin, jadi antara bumi dengan langit itu sejauh 500 tahun perjalanan. Nah, kaum Nabi Lut tadi, negeri kaum Nabi Lut tadi, Allah angkatkan dan ketinggiannya, saking tingginya, penduduk langit mendengarkan gonggongan anjing dari negeri kaum Nabi Lut alaihissalam. Subhanallah.
Kemudian Allah pun balikkan, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk dibalikkan. Faja'ala 'aliyaha safilaha. Lalu dijadikanlah bagian bawah dari negeri tadi menjadi bagian atas, dan bagian atas pun menjadi bagian bawahnya. Ditelungkupkan kembali negeri kaum Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom. Ibnu Qayyim bertanya, apa penyebab itu? Sama jawabannya, az-dzunub wal ma'asi. Lalu Ibnu Qayyim juga bertanya lagi, apa pulakah yang menyebabkan Fir'aun yang gagah perkasa, memiliki kerajaan yang begitu kuat, bala tentara yang begitu dahsyat, sumber daya alam yang begitu melimpah, namun mati di tengah lautan, Allah tenggelamkan di tengah laut, raja mati di tengah laut. Apa penyebabnya wahai kaum muslimin? Sama, az-dzunub wal ma'asi. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, kalau kita perhatikan semua yang telah disampaikan oleh Ibnu Qayyim tadi, sebenarnya masih panjang lagi. Nah, kita potong sampai di situ saja. Nah, semua yang terjadi tadi wahai kaum muslimin, kalau kita cermati ada keseragaman di sana. Keseragaman apa? Yang pertama yang mengundang itu semua adalah dzunub dan ma'asi. Yang kedua wahai kaum muslimin, yang dapat kita ambil keseragaman dari semua kisah tadi adalah semua hal yang tidak masuk di akal dan logika kita, tidak masuk dalam perhitungan kita, tidak relevan di dalam perhitungan kita, secara matematika itu mustahil. Semuanya itu, semua yang mustahil menurut kita, tidak mungkin menurut kita, tidak logis menurut kita, tatkala telah berhubungan dengan kemurkaan Allah, maka itu pun terjadi. Coba perhatikan. Nabi Adam makhluk kebanggaan. Tidak mungkin rasanya makhluk kebanggaan diusir dari tempat yang mulia. Terjadi karena dosa dan maksiat. Tidak mungkin rasanya air bisa menenggelamkan dunia, air bisa menenggelamkan kampung, bisa menenggelamkan satu negara, tapi tidak mungkin rasanya bisa menenggelamkan dunia. Tapi terjadi tatkala ada dzunub dan maasi. Tidak mungkin rasanya negeri diangkat setinggi-tingginya lalu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin rasanya. Tapi terjadi karena dzunub dan maasi. Tidak mungkin rasanya ada laut bisa terbelah. Air di rumah kita aja tidak pernah terbelah. Namun sekarang laut pun Allah belahkan. Lalu Allah binasakan Fir'aun di dalam sana. Tidak mungkin secara logika kita, tapi terjadi. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua hal yang tidak mungkin menurut akal kita tatkala berhubungan dengan kemurkaan Allah terjadi. Oleh karena itu kembali ke hal yang terjadi pada kita saat ini, yaitu virus yang begitu menakutkan dan mengkhawatirkan kita. Virus itu bentuknya berjuta-juta kali lebih kecil dari kita. Artinya virus ini maha kecil, bukan maha besar. Allah maha besar, ini virus maha kecil. Tapi kok bisa membinasakan kita, bisa merusak kita, bisa membuat kita panik. Kenapa bisa demikian? Ya, az-dzunub wal ma'asi, yang tidak mungkin di dalam benak kita pun bisa terjadi tatkala Allah telah murka. Az-dzunub wal ma'asi. Jadi kartu undangannya wahai kaum muslimin, kartu undangan untuk mengundang hal-hal yang begitu menakutkan tadi yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Da'wah Dawa, kartu undangannya adalah az-dzunub wal ma'asi, dosa dan maksiat. Jadi salah satu solusi kita ingin menyelamatkan dunia ini, ingin menyelamatkan negeri kita, dan ingin menyelamatkan diri kita pribadi, maka kita hendaklah senantiasa bertaubat, istighfar, kembali minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dzunub dan maasi yang telah kita lakukan. Semua kita adalah pelaku dzunub, semua kita adalah pelaku dosa. Nabi jelaskan kullu bani Adam khata'un. Semuanya anak cucu Adam, semua manusia itu khata'un. Khata'un itu di dalam kaidah bahasa Arab menggunakan sigat mubalaghah, artinya banyak. Khata'un, banyak kesalahan, artinya pendosa. Semua manusia adalah pendosa.
Namun wahai kaum muslimin, jadilah pendosa yang terbaik. Siapa pendosa yang terbaik? Kata Nabi, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik pendosa adalah yang paling banyak pula bertaubat. Maka perbanyaklah taubat kita wahai kaum muslimin. Kita jadikan iblis dan syaitan menangis menyaksikan kita. Setiap harinya siang dan malam dia telah goda kita, jerumuskan kita. Namun kita ikuti pula dengan kebaikan. Kita ikuti dengan taubat istighfar. Maka wahai kaum muslimin, inilah salah satu pemadam dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita. Imam Syafi'i bercerita, "Syakautu ila Waki' su'a hifzi." Aku mengeluhkan kepada Waki' guruku tentang buruknya hafalanku. Coba seandainya ada murid kita mengeluh kepada kita, "Wahai ayah," atau kita gurunya, "Wahai guru, wahai ustaz, wahai abuya, wahai muallim, hafalanku lemah, hafalanku buruk." Mungkin jawaban kita adalah, "Nak, kau perbaiki pola makanmu. Nak, susumu kurang baik, kurang banyak, kurang bagus." Itu jawaban kita. Tapi perhatikan bagaimana ulama menjawab. Ulama menjawab dengan perspektif agama, dengan sudut pandang agama. Gurunya Imam Syafi'i pun menjelaskan kepada Imam Syafi'i, berpesan, yang mana Imam Syafi'i pun sampaikan kepada kita, "Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi." Gurunya tadi pun, Waki' tadi pun menunjukkan, mengajarkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah untuk meninggalkan maksiat. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi maksiat tadi sekecil apapun pasti akan berdampak buruk. Bahkan di kalangan ulama sekalipun akan berdampak buruk. Itu jika kecil. Jika besar, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang terjadi di saat sekarang ini. Manusia saat sekarang ini telah mengkolaborasikan semua dosa-dosa yang telah dilakukan umat terdahulu. Dosa umat Nabi Nuh ada. Mengatakan Nabi Nuh itu gila, memfitnah begini dan begitu. Sekarang pun ada. Jika ada ustadz yang mengajarkan kebenaran, dituduh ustadz ini begini, ustadz ini begitu, dikasih tempel di kening ustadz itu, dikasih nama, label, ustadz ini janganlah didengar lagi. Ada dosa Nabi, umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Dosa umat Nabi Lut ada. Ada saat ini. Subhanallah. Dosanya Fir'aun ada saat ini. Dosanya Qarun ada saat ini. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, keadaan kita sangat berbahaya jika kita tidak memperbanyak taubat kepada Allah. Itulah yang diajarkan pula oleh ayah kita, Nabi Adam alaihissalam. Tatkala terusir dari tempat yang mulia, fataba alaihi, Nabi Adam pun bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun terima taubatnya dan Allah kembali muliakan kita. Jadi wahai kaum muslimin, kita ingin mulia, kita ingin selamat dari darar, kebinasaan, maka kembalilah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah angkatkan wabah ini dari negeri kita dan dari seluruh dunia semuanya, dan Allah selamatkan kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan mukmin. Sebenarnya mukmin dibangkitkan pula dalam keadaan mukmin. Fa'tabiru ayyuhal mustami'un la'allakum turhamun.